sebagai terjemahan dari evaluation jika dalam perpustakaan lain digunakan istilah assessment. Evaluasi atau penilaian adalah suatu proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi suatu program. Jadi, pada dasarnya yang dinilai adalah program, yaitu suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, lengkap dengan tujuan dari kegiatan tersebut. Evaluasi suatu program dapat dilakukan oleh pihak yang merencanakan dan melaksanakan, namun dapat pula diserahkan pihak lain yang dianggap ahli dan tidak terlibat dalam pelaksanaan program. Evaluasi atau penilaian adalah kegiatan untuk mengetahui apakah tindakan yang telah dikerjakan cukup berhasil atau tidak. Jadi, yang dinilai atau dievaluasi adalah program, yaitu suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, lengkap dengan tujuan dan kegiatan tersebut. Adapun pelaksanaan penilaian kelas terdapat berbagai istilah sebagai berikut: penilaian oleh pendidik, penilaian autentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Karakteristik penilaian. 1. Belajar tuntas. Ketuntasan belajar merupakan tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap. Pengetahuan dan keterampilan meliputi ketuntasan substansi dan ketuntasan belajar dalam kurun waktu belajar. 2. Autentik. Penilaian autentik harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah. Penilaian autentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. 3. Berkesinambungan. Penilaian berkesinambungan dimaksudkan sebagai penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau proses kemajuan dan perbaikan. 4. Menggunakan bentuk penilaian yang bervariasi dengan menggunakan bentuk penilaian. Berbagai bentuk penilaian yang dapat digunakan antara lain yaitu tes tertulis, tes lisan, penilaian produk, penilaian portofolio, kinerja, proyek, dan pengamatan atau observasi. 5. Berdasarkan acuan kriteria. Penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan mendapatkan acuan kriteria. Idealnya, kriteria ketuntasan ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai. Kita masuk pada materi berikutnya, yaitu bentuk penilaian pembelajaran IPS di SD. Penilaian pembelajaran IPS di SD dilakukan oleh berbagai bentuk penilaian, yang dimana dikategorikan dalam 3 kompetensi, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang pertama ada penilaian pengetahuan. Penilaian kompetensi pengetahuan pada pembelajaran IPS di SD dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk penilaian. Guru diharapkan mampu mengidentifikasi setiap KD atau materi pembelajaran IPS untuk selanjutnya memilih materi yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan dinilai. Bentuk penilaian yang biasa digunakan dalam penilaian pengetahuan yaitu tes tertulis dan tes lisan. Yang kedua ada penilaian sikap. Penilaian kompetensi sikap menggunakan deskripsi yang menggambarkan perilaku peserta didik. Penilaian kompetensi sikap meliputi kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial. Penilaian kompetensi sikap dilakukan melalui observasi, rubrik, wawancara, penilaian diri,
penilaian antar teman, dan jurnal selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga ada penilaian kompetensi keterampilan. Penilaian kompetensi keterampilan dilakukan yaitu mengidentifikasi karakteristik kompetensi yang ada untuk menemukan bentuk penilaian yang sesuai. Penilaian kompetensi keterampilan dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengetahuan yang sudah dikuasai peserta didik dapat digunakan untuk mengenal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan yang sesungguhnya. Bentuk penilaian yang bisa digunakan dalam kompetensi keterampilan yaitu yang pertama penilaian kerja adalah bentuk penilaian yang menuntut peserta didik untuk mempraktikkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dipelajari ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Yang kedua yaitu bisa dengan penilaian proyek yang dimana merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Dan yang terakhir yaitu ada penilaian portofolio yang dapat diartikan sebagai kumpulan karya atau dokumen peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi dan diambil selama proses pembelajaran dan digunakan oleh guru serta peserta didik untuk menilai dan memantau perkembangan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik dalam mata pelajaran tertentu.